Roh Kudus adalah penolong yang diutus bagi saudara dan saya, sehingga kita yang lemah, kita yang seringkali punya banyak keterbatasan dan ketidaktahuan, akan ditolong oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang yang bisa cakap menanggung setiap persoalan dan menyelesaikan setiap tugas dan rencana Tuhan. Itu sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus. Terbukalah setiap hari, mintalah Roh Kudus untuk menolong saudara, dan Dia siap menolong kita setiap saat. Dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan murid-murid Yesus, digambarkan seperti tiupan angin yang keras, tetapi juga digambarkan seperti lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka. Lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 3-4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka 120 orang murid Yesus di atas loteng Yerusalem, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara sekalian, Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah api, seperti nyala api yang akhirnya hinggap di atas kepala 120 orang murid Yesus yang ada di atas loteng Yerusalem. Mengapa Roh Kudus digambarkan seperti api? Tahukah Anda bahwa api sangat berguna dan bermanfaat dalam hidup kita? Lihat bagaimana ketika berbicara tentang akhir zaman, Tuhan Yesus mengingatkan dalam ilustrasi tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ketika mereka berjumpa dengan mempelai itu, salah satu persyaratannya, pelita mereka, api pelita mereka tidak boleh padam. Dan kalau sampai api pelita mereka padam, maka mereka tidak boleh masuk ke dalam pesta itu. Itu sebabnya 5 yang bijaksana segera membereskan pelitanya ketika hampir padam, mengisi kembali minyak cadangan ke dalam pelita itu, sehingga api itu mulai menyala dengan terang kembali. Sementara 5 gadis yang bodoh, pelita mereka padam, dan mereka tidak punya persediaan minyak cadangan. Dan mereka kemudian baru pergi membeli minyak, tetapi sudah terlambat. Saudara sekalian, izinkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita setiap hari, seperti api yang berkobar-kobar dalam hidup kita. Dan ini berbicara bahwa Roh Kudus datang untuk memberikan api cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan cinta mula-mula kita. Terus kobarkan api cinta mula-mula kita. Ingat dulu ketika kita baru bertobat, kita begitu suka baca Alkitab, kita suka ibadah, kita suka untuk bersaksi, kita suka memuji Tuhan. Tetapi hari ini, masihkah gelora api cinta itu menyala dalam hidup kita? Ataukah sudah padam? Hari ini izinkan kembali api Roh Kudus. Berteriaklah, berdoalah, kirimkan api-Mu Tuhan, supaya membangkitkan kembali gelora cinta kita kepada Tuhan, gelora cinta kita dalam mengasihi sesama, gelora cinta kita dalam mendekat, dalam ibadah, dalam keintiman kita, gelora cinta kita, api cinta yang membuat kita
semangat melayani, bahkan gelora api cinta yang membuat kita semangat bersaksi dan menginjil. Saudara, kalau hari ini engkau sudah mulai padam, mintalah api Roh Kudus kembali berkobar-kobar seperti api yang akan membuat kembali kita mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami api yang terus berkobar kuat dalam hidup kita. Roh Kudus juga digambarkan sebagai api untuk memberi kehangatan buat kita. Bagi kita yang hidup di 4 musim, negara 4 musim, kita tahu pada waktu winter, waktu salju, begitu dingin sekali. Kami yang tinggal di Amerika bagian utara, dekat Kanada, jelas mengalami musim-musim dingin. Dan ternyata api itu sangat berguna untuk memberi kehangatan, mengusir kedinginan, mengusir kebekuan, dan membuat kita dapat survive karena ada kehangatan. Saudara melewati masa pandemik ini, izinkan api Roh Kudus terus memberi kehangatan buat kita, membuat kita tidak beku, bukan jadi Kristen yang suam atau beku, jadi Kristen yang malas-malasan, jadi Kristen yang tidak hidup, tidak mati. Tapi izinkan kehangatan api Roh Kudus membuat kita kembali bisa survive, bangkit, bahkan kita menjadi pemenang. Api Roh Kudus juga akan memberikan sebuah tenaga, kekuatan, semangat buat kita. Ingat bahwa mobil bisa bergerak, motor bisa bergerak, karena ada proses pembakaran di mesinnya. Ada api, ada sebuah pembakaran yang memberikan sebuah tenaga untuk bergerak, kekuatan untuk bertahan. Bahkan juga, saudaraku, api Roh Kudus ini akan menolong kita, sehingga kita bisa terus punya kekuatan, semangat yang menyala-nyala, seperti kobaran api. Jangan biarkan apimu padam, tapi biar kita terus menyala-nyala kuat dalam api Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, tenaga ekstra. Di saat yang lain sudah menyerah kalah, saudara punya kekuatan ekstra untuk mencapai kemenangan. Di saat yang lain sudah give up dengan pernikahan mereka, tapi saudara punya semangat ekstra, kekuatan ekstra untuk terus bertahan sampai terjadi mujizat dalam keluarga Anda. Ketika yang lain sudah frustrasi, depresi, give up dengan ekonomi dan pekerjaan mereka, saudara masih diberi Tuhan Roh Kudus, api semangat, tenaga ekstra untuk engkau terus bertahan, sehingga engkau lewati masa sukar, dan engkau menjadi pemenang dan orang yang diberkati. Hari ini, izinkan api Roh Kudus memberikan kekuatan, semangat, tenaga ekstra, sehingga saudara mencapai garis akhir dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus digambarkan seperti api, juga memberikan perlindungan. Saudara ingat bagaimana Musa dalam perjalanan memimpin bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan hadir siang hari dalam tiang awan, tetapi pada malam hari berubah menjadi tiang api. Selain memberi terang, tetapi juga untuk melindungi bangsa Israel dari binatang-binatang buas. Bahkan juga, saudaraku, kalau orang camping, maka mereka menyalakan api unggun. Supaya apa? Supaya, saudaraku, selain memberi terang dan kehangatan, maka binatang-binatang buas di hutan itu tidak berani mendekat. Saya percaya ketika kita terus terbakar dengan api Roh Kudus, maka iblis tidak dapat menyentuh kita. Kita akan bisa mengalahkan iblis karena api cinta, api Roh Kudus yang bergelora kuat membuat iblis ketakutan. Saudara, William Seymour, seorang hamba Tuhan yang ada di California,
di abad awal, 1900-an awal, bagaimana dia mengalami kebangunan rohani. Sampai di Azusa Street, orang-orang tetangganya melihat bahwa gedung gereja itu kebakaran dengan api. Lalu mereka memberitahu, telepon kepada pihak pemadam kebakaran, dan mereka datang sampai di sana. Ternyata mereka tidak melihat lagi api secara fisik, tapi mereka semua dilawat oleh Roh Kudus. Mereka merasakan Tuhan hadir. Mereka dijamah Tuhan. Mereka berlutut bertobat. Mereka terima Yesus. Kenapa? Karena api Roh Kudus akan membawa sebuah terobosan. Hari ini, saudara, jangan hanya setahun sekali di hari Pentakosta, maka kita sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Aktifkan, nyalakan api yang sudah diberikan. Kobarkan api supaya terus menyala-nyala kuat setiap hari. Sehingga api Roh Kudus akan membawa sebuah terang dalam hidup kita. Memberi kehangatan, memberikan tenaga ekstra, melindungi kita, dan membuat kita keluar lebih daripada pemenang. Jangan padamkan api. Jangan padamkan Roh Kudus. Tapi terus kobarkan api Roh Kudus. Api cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Selamat hidup dalam kuasa api Roh Kudus. Dahsyat.